Isabel tidak tahu perbuatan Obadya itu. Jika Isabel tahu, selesai. Maka hati-hati, jangan sampai memilih istri seperti Isabel. Atau jangan sampai ada Isabel di rumahmu. Ada dua wanita asing yang paling berkuasa dan paling berpengaruh pada sebuah kerajaan yang dicatat dalam kitab suci. Yang pertama Esther dan yang kedua Isabel. Esther adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Orang tuanya telah meninggal. Dia diambil oleh Mordekai dan dirawatnya di Persia. Dia diundang ke istana bersama dengan wanita-wanita muda lainnya karena raja sedang mencari wanita yang cantik dari seluruh negeri itu untuk dijadikan ratunya untuk menggantikan Wasti. Lalu raja mendapatkan Hasada, anak Abihail atau Esther, seorang perempuan Yahudi yang menyembunyikan identitasnya lalu mengangkatnya sebagai ratu karena Esther sangat menarik perhatian raja. Seberapa besar pengaruh Esther dalam kerajaan Persia, nanti kita akan bahas di lain waktu. Karena kali ini kita akan bercerita tentang sepak terjang Isabel dalam kerajaan Israel sebagaimana janji saya sebelumnya. Nomen es omen, ya, istilah yang bagus. Nama adalah tanda. Tidak ada padanan yang ditemukan dalam nama Isabel. Karena tradisi di zaman itu, nama selalu terpanggil dalam dua penggalan. Misalnya, dalam prasasti di Ugur, ditemukan bahwa Zabul atau Zabel artinya pangeran atau orang yang berkuasa atau penguasa. Maka kita kenal tokoh-tokoh masa itu yaitu Zabel Hadad atau Pangeran Hadad, lalu Zemzabel atau Balazabel misalnya. Maka banyak dari penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar ini, ada kemungkinan besar ya, pengucapan nama dalam bentuk familiarnya Isabel merupakan distorsi dari nama penghinaan terhadap nama tersebut. Isabel adalah putri dari Etbaal, raja orang Sidon yang menikah dengan Ahab bin Omri, raja Israel, untuk memperkuat aliansi persahabatan antara Israel dan Tirus. Kita tahu bahwa aliansi persahabatan ini melahirkan sebuah armada kekuatan yang menandingi ambisi dari Salmaneser Raja Asyur. Karena dengan bantuan itu, Raja Ahab mampu untuk mengalahkan pertempuran di Karkar yang dipimpin oleh koalisi kerajaan Suria dan Israel atas tentara Asyur yang berencana untuk mencaplok seluruh wilayah itu. Ini adalah pertama dan terakhir kali kerajaan di wilayah itu berhasil mengalahkan dalam pertempuran besar, dan salah satu yang terpenting adalah menjadi sejarah Timur kuno. Jadi kemenangan Ahab atas Asyur itu tercatat dalam sejarah Timur kuno. Ini kemenangan terbesar, pertama dan terakhir. Siapakah perempuan di belakang kekuatan dua kerajaan itu? Dialah Isabel, putri Raja Etbaal dan istri muda Raja Ahab bin Omri. Pernikahan kedua orang ini adalah meterai yang menandai hubungan bilateral dua negara atas nama politik, pertahanan, dan keamanan atau Hamkamnas. Isabel sudah terbiasa dengan kemewahan ayahnya, maka pernikahan dengan Raja Ahab adalah sebuah pencarian yang lebih dari itu. Kemewahan dan harta bukanlah yang utama. Isabel diasuh dalam lingkaran ketaatan pada Baal dan Aserah. Jika Alkitab berbicara dalam hubungan dengan pengkhianatan pada janji monoteisme, hanya Yahweh satu-satunya Allah yang harus disembah, maka catatan lain juga mesti dipertimbangkan agar kisah Isabel tidak berat sebelah. Dalam ikon sastra yang dibuat berdasarkan historiografi Israel misalnya ya, Isabel itu digambarkan sebagai seorang putri yang cantik jelita, memiliki bola mata hitam dan tajam. Inilah hasil rekam dari kesaksian artifaktual tentang siapa itu Isabel. Dia begitu melegenda sebagai perempuan yang paling berpengaruh dalam pusaran dinamika dinasti Israel. Maka jika ada yang mempersalahkan Isabel tanpa membaca
kesaksian lain dari sejarah bangsa-bangsa timur kuno, maka kisah itu adalah kisah yang tidak berimbang. Itu pendapat lain yang mengatakan bahwa kita mesti juga mencari referensi lain agar kisah tentang Isabel berimbang. Pernikahan mereka itu bukan atas dasar cinta, melainkan sebuah perjanjian bahwa Ahab sebagai raja harus membuka pintu bagi misi penyebaran agama Baal dan Asyera di tanah Israel. Jika terjadi pembunuhan terhadap nabi-nabi Tuhan pada tahun-tahun pertama di Israel, itu adalah konsekuensi dari perjanjian itu. Karena Isabel sebagai panglima misionaris dari Baal dan Asyera merasa dihina oleh kecaman para nabi Yahweh atau nabi Tuhan. Nah saudara, bukan tanpa alasan para nabi Tuhan itu dibunuh. Demikianlah pembelaan diri yang dibuat oleh Isabel dalam puisi imajiner dari Akifanov, seorang penyair dari Israel. Dia adalah komposer, politikus, jurnalis, dan lawyer. Ia membuat sejumlah riset berdasarkan fakta-fakta dari temuan arkeologi dan pahatan, lalu menyimpulkan dalam sebuah puisi imajiner tentang pembelaan Isabel atas tuduhan yang tidak berimbang di ruang sidang terbuka. Maka mengikuti jejak Akifanov, saya coba membayangkan sebuah pengadilan imajiner terbuka. Mengikuti jejak dari Akifanov, saya menggambarkan kurang lebih seperti ini. Jika saya dinyatakan bersalah karena membunuh nabi-nabi Yahweh yang kurang dari 100 orang, mengapa Elia dipuji dalam kitab suci karena telah membunuh 450 nabiku? Tanyakanlah keadilan itu pada air yang mengalir di sungai Kison, karena darah dan nyawa menyatu dalam kejujuran alam. Aku Isabel bin Etbaal, penyembah dewa-dewi kesuburan. Aku pencinta kehidupan. Karena itu, kitab sucimu menulis sebagai sebuah kebenaran. Setiap kali pengantin lewat depan rumahku, aku keluar menyongsong mereka, menyentuh dan berharap agar mereka menjadi subur dan melahirkan anak serta keturunan. Aku mencintai kehidupan karena setiap kali ada mayat melewati rumahku, aku turun melayat dan melangkahkan kaki di atas 5 kali sebagai tanda dukaku yang mendalam. Apakah saat itu aku bertanya pada mereka, kepada siapa kamu menyembah? Tanyakan itu pada kitab sucimu. Para saudara, dari pro kontra ini kita diantar masuk dalam cakrawala baru untuk membaca buku suci yang berkisah tentang dosa-dosa. Alkitab bukanlah sebuah buku yang menampilkan deretan pahlawan perkasa atau urutan pria dan wanita suci yang dipilih Allah. Alkitab juga bukan wahyu Allah yang langsung turun dari langit. Alkitab adalah sebuah buku yang berisi tulisan manusia yang berziarah dalam jatuh dan bangun, dalam perjanjian dengan Tuhan, dari lembar-lembar kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dari garis perjanjian itulah maka bukti kekejaman Isabel tercatat. Inilah fakta dan kekejaman Isabel menurut data dan lukisan kitab suci. Pertama, Isabel adalah istri yang suka menuntut suami. Di bulan madu, dia meminta Ahab mendirikan kuil-kuil penyembahan bagi dewa Baal dan Asyera di wilayah kerajaan Israel. Lalu apa yang dibuat oleh Ahab? Di tahun madu, dia meminta Ahab untuk membangun istana khusus baginya. Maka untuk 2 permintaan ini, Ahab membeli sebuah bukit seharga 2 talenta perak, saudara. Kemudian membangun di atas bukit itu dan menamai kota yang dia bangun menurut nama Semer, pemilik bukit itu. 1 Raja-Raja bab 16 ayat 23 sampai dengan 24, Anda bisa baca di situ. Dari kata Semer, kota itu kemudian dikenal sampai saat ini dengan sebutan Samaria. Itu dari bulan madu sampai tahun madu. Yang ketiga, Isabel istri sumber malapetaka.
Kita tahu di tahun-tahun awal dalam misi penyebaran agama Baal dan Asyera, Isabel membunuh sejumlah nabi Tuhan di Israel. Kuasa yang ada di tangannya adalah malapetaka yang mensahkan pembunuhan itu. Teror Isabel membuat para nabi ketakutan, dan Obadja pelayan kerajaan harus menyembunyikan 100 nabi di 2 gua. Lalu dengan setia, penuh ketakutan, memberi makan pada mereka. Obadja ketakutan luar biasa saat itu. Isabel tidak tahu perbuatan Obadja itu. Jika Isabel tahu, selesai. Keempat, kasus pembunuhan Nabot. Saat Ahab kesal dan tidak mau makan karena Nabot tidak mau memberikan tanahnya, padahal Raja Ahab menjanjikan kompensasi berdasarkan pada asumsi bahwa Nabot memiliki kebun anggur atas dasar hak guna tanah. Namun Nabot telah mewarisi tanah itu dari ayahnya, dan menurut hukum Yahudi tidak bisa memindahkan hak miliknya. Dengan demikian, ia menolak untuk menjualnya kepada raja. Ia lebih taat pada Tuhan daripada kepada raja. Tanah bagi Nabot adalah suatu yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup keluarga dan relasinya dengan Yahweh. Hak pemilikan atas tanah dalam pandangan etika perjanjian lama pertama-tama bukan dimaksudkan sebagai hak asasi manusia, melainkan lebih merujuk pada relasi tanggung jawab antara manusia dan Allah. Tetapi tidak dengan Isabel. Dialah istri penghasut sekaligus licik seperti belut yang bermain di air keruh, yang menghancurkan reputasi suaminya di tengah keluarga besar Israel. Pada kasus ini, Isabel adalah istri yang terlalu repot dengan urusan bisnis atau kerja suami. Ia bertanggung jawab atas kematian Nabot dengan melanggar sejumlah hal. Dia melangkahi tradisi dari kekuasaan di dinasti Israel dengan membuat surat berstempel Raja Ahab suaminya, lalu merancang kesaksian palsu atas nama Raja dan Tuhan. Isabel membayar saksi-saksi palsu untuk melegalkan darah Nabot bahwa pemilik kebun anggur telah menghujat Allah dan Raja. Akibat tuduhan palsu itu, Nabot menerima hukuman rajam sampai mati. 1 Raja-Raja 21:13. Para saudara-saudari terkasih, Nabot itu sebuah kisah lama yang bisa dibaca terus-menerus secara baru. Dia adalah contoh dari nasib sejumlah besar rakyat, terutama rakyat biasa yang menderita dan dirampas hak hidupnya oleh sebuah kebijakan monopoli ekonomi dan politik. Isabel adalah seorang dalang, istri yang membuat suaminya seperti boneka mainan. Ia adalah raja Israel di belakang layar, dan Ahab adalah kartu kunci di tangan Isabel. Ahab tidak berdaya. Dia lalu mendua hati antara Baal atau Yahweh. Terbukti ketika dia sakit, dia tidak datang kepada Elia, tetapi dia menyuruh orang kepada Baal untuk menyembuhkannya. Kita ingat di cerita sebelumnya, pada saat itulah Elia menghadang utusan itu dan menyampaikan untuk kembali. Isabel, istri yang menyesatkan suaminya. Kehadiran Isabel adalah kehancuran rumah tangga Israel. Kalau kita lihat Israel sebagai satu keluarga besar, ia menggunakan sejumlah dana untuk kesenangan, melayani Baal dan Asyera. Ia mendatangkan 850 nabi Baal dan menjamin kehidupan mereka dengan menggunakan anggaran negara. Mereka hidup dalam kemewahan dan pemujaan pada kenikmatan tubuh. Para saudara, di bagian ini mesti ada sensor. Jadi saya sensor di bagian ini karena dalam channel sang pencerita tidak ada porno story. Ini dilarang. Oke, para saudara-saudari terkasih. Jadi mereka berpesta pora dengan dana dari upeti dan kerja keras rakyat Israel. Isabel adalah satu-satunya perempuan yang berani mengancam Elia, seorang nabi api dari Tisbe. Alkitab mencatat bahwa Elia ketakutan seperti sebelumnya ya. Elia ketakutan dengan
dengan ancaman Isabel lalu lari masuk ke padang gurun. Lalu dia seperti duduk lemas di bawah pohon ara dan meminta Tuhan mencabut nyawanya. 1 Raja-Raja 19:4. Para nabi itu saudara, itu kawan akrab sebelumnya, kawan akrabnya Ahab. Namun setelah menikah dengan Isabel, pintu rumah tertutup, kawan-kawan lama dianggap sebagai musuh. Ahab kesepian, semakin hari semakin frustrasi, jatuh sakit, badan tinggal tulang, lalu mati. Isabel yang melegenda, Isabel istri pembawa malapetaka, Isabel perempuan perkasa, akhirnya harus menjemput maut di dalam istana gadingnya. Setelah kematian Ahab suaminya, akumulasi kemarahan rakyat meluas di tahun yang ke-12. Jadi dia masih hidup. Elisa mengurapi Yehu menjadi raja. Tuhan telah menentukan bahwa waktu bagi keluarga Ahab telah berakhir. Sekarang seluruh keturunan Ahab harus dimusnahkan sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Elia. 1 Raja-Raja bab 21 ayat 21. Seluruh dinasti Ahab akan putus dan tidak akan ada penerus bagi nama Ahab. Tuhan telah memilih seorang pembersih. Siapa itu? Yehu. Yang akan diangkatnya menjadi raja Israel. Dalam hal ini, Isabel adalah istri yang memutuskan hubungan suami dan keluarga besarnya. Ya benar, Israel itu satu keluarga besar, tapi semua akan kocar-kacir karena Ahab memilih istri yang salah. Menarik ya. Jika Israel dianggap sebagai keluarga Ahab, dia dibenci lalu dibunuh oleh Yehu, keluarganya. Kalau kita lihat Israel itu satu keluarga besar ya. Yehu segera diberikan tugas untuk menyatakan penghukuman Tuhan bagi seluruh keluarga Ahab, terutama Isabel. Isabel tidak langsung dibunuh setelah suksesi singkat dari Yehu. Ia pertama-tama itu membunuh Yoram, anak Ahab. Ia memerintahkan prajuritnya untuk melemparkan mayat Yoram itu ke kebun anggur dari Nabot. Kita lihat ini. Orang yang dibunuh Isabel dan sekarang Yoram dilempar sebagai mayat di kebun Nabot. Setelah Yoram, lalu giliran Isabel. Dalam 2 Raja-Raja bab 9 itu, Alkitab mencatat bahwa kematian tragis dari Isabel itu sudah dinubuatkan. Dinubuatkan oleh siapa? Dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Isabel akan dijatuhkan dari jendela istana oleh pengawalnya sendiri dengan sengaja. Darahnya memercik ke dinding, mayatnya diinjak-injak kuda, dan pada saat tubuhnya hendak dikuburkan, yang tersisa hanyalah kepala dan kedua telapak kaki dan tangan. Di manakah sisa yang lain dari bagian tubuh Isabel? Ada orang yang mengatakan, ada tafsiran yang mengatakan bahwa bagian tubuh yang tersisa ini, inilah hadiah karena Isabel itu mencintai kehidupan. Tadi ada poin yang menarik dalam kisah, bahwa kalau ada pengantin yang lewat, dia selalu keluar untuk menyapa mereka. Lalu kalau ada orang meninggal, dia juga ikut terlibat, masuk dalam duka mereka. Setelah Yehu membunuh Raja Yoram, ia mendatangi Isabel di Yizreel dan menyuruh para pelayannya untuk melemparkan Isabel keluar dari jendela. Mayatnya kemudian dimakan oleh anjing sehingga hanya tersisa tulang, tengkorak, kaki, dan tangan. 2 Raja-Raja bab 9 ayat 1-37 itu cerita lengkapnya. Saya tadi penggal seayat. Itu kisah dalam perjanjian lama. Para saudara, tapi mesti diingat nama Isabel juga muncul lagi dalam kitab terakhir perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Apakah yang dimaksud adalah pengulangan peristiwa Isabel yang kita dengarkan kisahnya ini? Banyak penafsir mengatakan bahwa itu sengaja ditulis dalam gaya bahasa sindiran untuk merujuk pada perempuan yang mengaku diri sebagai nabi namun mengajarkan ajaran sesat di tengah umat. Maka hati-hati, jangan sampai memilih istri seperti Isabel, atau jangan sampai ada Isabel di rumahmu. Demikianlah para saudara-saudari terkasih,
kisah Isabel bin Etbaal. Kita akan berjumpa lagi dengan tokoh kitab suci yang lain. Tuhan memberkati.